Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Tati Ernawati. Saya mengajar di SMK Al-Khazini sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 dengan nomor PPG 35074700180 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja di SMK Al-Khazini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Harus tetap semangat ya. Anak-anakku sekalian, selama kita sekolah, baik itu ketika kita berada di TK, ada yang sekolah TK di sini? Ada. TK semua ya. Baik ketika masih TK, naik ke SD ataupun MI, terus naik lagi ke SMP atau Madrasah Tsanawiyah, dan sekarang berada di SMK, semuanya tentu sudah mengenal yang namanya tata tertib. Ya, tata tertib ini berisi aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Tata tertib ini dibuat, disusun agar dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tata tertib, ya, aturan-aturan ini terkadang tanpa kita sadari ada kita atau teman kita yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Ketika terjadi pelanggaran, maka yang melanggar itu harus sudah siap dengan konsekuensinya. Bisa itu berupa teguran, bisa itu berupa sanksi atau hukuman. Nah, tata tertib dibuat agar semuanya, ya, tata tertib dibuat agar kita bisa, agar kehidupan ini lebih nyaman, lebih tertib, lebih aman dan disiplin. Nah, berbicara tentang tata tertib, kita akan membahas tentang
bab pertama yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kalian bisa buka buku kalian bab pertama tentang perilaku taat. Terus apa lagi tadi? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Lah, Ibu putarkan PowerPoint-nya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu Ania, Aurel, Daroja, Faradila, Fitri Kurnia, Rifatul Hasanah. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari yang sakit? 2 hari. Nanti 2 hari. Sudah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Berarti yang nggak hadir 1 orang ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa dulu bersama. Kita berharap supaya pembelajaran hari ini Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menerima ilmu. Ibu persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau kalian cek dulu di bawah kursinya, di bawah mejanya, apa ada sampah atau tidak ada? Sudah bersih ya? Sudah. Sudah nyaman duduknya? Nah, ini adalah bab yang akan kita bahas, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 3 submateri ini akan kita bahas menjadi 3 kali pertemuan. Ya, jadi yang sekarang kita akan membahas tentang perilaku taat. Minggu depan kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Minggu depannya lagi kita akan membahas tentang etos kerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perilaku taat terlebih dahulu. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bab ini akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama itu kita akan bahas tentang perilaku taat. Minggu depan kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, dan minggu depannya lagi, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang etos kerja. Baiklah, kita fokus pada pertemuan hari ini akan membahas tentang perilaku taat. Namun sebelum kita ke pelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita, ya. Yang akan kita bahas di sini adalah Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu ayat tentang kewajiban kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Itu, ya. Apa yang jadi tujuan kita? Siswa dapat membaca,
ya, dapat membaca Quran surat An-Nisa dengan baik dan benar. Baik dan benar apa? Berarti bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya dan benar juga makharijul hurufnya. Dan yang kedua, bisa menganalisis Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, apa maksud dari ayat tersebut? Ya, apa kandungan dari ayat yang akan kita bahas? Yang selanjutnya kalian nanti akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Dan yang selanjutnya dari ayat ini kita harapkan kalian bisa menerapkannya menjadi perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Tuh, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, akan Ibu tampilkan di sini ada video. Silahkan kalian nanti perhatikan dan kalian catat poin-poin yang pentingnya ya. Nih. Pernahkah anak-anak datang terlambat ke sekolah? Bagaimana rasanya? Tentu tidak nyaman, bukan? Sekolah membuat... Suaranya jelas ya? Silakan kalian perhatikan, nanti dicatat poin-poin pentingnya. Baik, Ibu putar lagi. Bukan untuk dilanggar. Taat memiliki arti tunduk dan patuh, tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau orang lain yang berada di atas kita. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturan. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pimpinan dalam keluarga. Mari kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 59 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yang Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan lebih utama bagimu. Beberapa perilaku mulia tentang ketaatan yang perlu kita lestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.
keempat, menaati pemimpin setelah diperintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Serta yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya serta ulil amri sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 di atas. Sudah? Silahkan kalian catat dulu ya. Poin-poinnya dulu, poin-poin pentingnya. Perhatikan dulu ayat 59 Quran surat An-Nisa ini. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Di buku materinya ada di situ, bisa dibuka juga. Sudah? Sudah dibuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul Ya ayyuhalladzina amanu, artinya Ibu tunjuk aja ya. Kalian bisa sambil lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya Wahai orang-orang yang beriman. nah, itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah. Terus wa ati'ur rasulah, wa ulil amri minkum, dan para penguasa di antara kalian ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ilallahi, maka kembalikanlah kepada Allah, war rasuli, in kuntum tu'minuna billah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa ahsanu ta'wila. Nah, itu ya artinya berarti kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Di sini adalah penguasa atau pemimpin. Apakah semua harus ditaati? Yang wajib ditaati adalah Allah, Rasul, dan kalau ulil amri ini kita wajib taat kalau itu masih tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Allah, seperti itu. Sebagaimana hadisnya Rasulullah apa? Bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Abdirrahman, coba bareng. An Abi Abdirrahman an Ali
Artinya dari Abi Abdillah, dari Ali, ya, dari sahabat Sayyidina Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada taat, dia tidak boleh taat kalau di dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'at, sesungguhnya taat itu adalah fil ma'ruf, hanya dalam kebaikan. Baiklah, untuk lebih memahaminya, sekarang Ibu tanya dulu, ya. Sekarang Ibu tanya dulu, tata tertib di sekolah yang harus ditaati, tadi kan sudah ada ya, tata tertib sekolah yang harus ditaati selain datang ke sekolah tepat waktu, apalagi? Ada yang mau menjawab? Ayo silakan. Berpakaian sesuai jadwal seragam yang ditentukan. Berpakaian sesuai apa? Seragam yang ditentukan. Oh, berpakaian sesuai jadwal seragam yang ditentukan. Itu peraturan juga? Ya. Jadi waktunya pakai batik, pakai batik. Waktunya pakai pramuka, pakai pramuka. Waktunya pakai batik, jangan pakai kerudung pramuka. Itu kan agak gimana gitu ya. Ada yang mau jawab lagi? Ya, apalagi peraturan sekolah? Menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Buanglah sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Sampah juga ada tempatnya ya. Nah, selanjutnya, setelah tadi kalian menyimak video yang diputarkan, ya, mengapa di sekolah kita ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi? Ada yang mau menjawab? Ayo silakan. Supaya disiplin, benar. Terus ada lagi yang mau menjawab? Ya? Supaya siswa dapat mengetahui apa hak dan kewajibannya. Supaya siswa bisa mengetahui hak dan kewajibannya, benar juga ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang mau menjawab, gitu ya. Baiklah, mengapa di sekolah kita ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi? Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan ingin hidupnya damai, tentram, bahagia, ya. Nah, kehidupan yang diinginkan seperti ini itu akan tercipta kalau manusianya taat aturan, tidak melakukan pelanggaran. Nah, secara umum tata tertib di sekolah juga dibuat untuk dipatuhi dan untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman, kegiatan belajarnya menyenangkan, ya, disiplin, dan kita juga bisa mengetahui hak dan kewajiban sebagai siswa apa, sebagai guru apa, seperti itu, ya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Ini Ibu tanya dulu, sama seperti ketika kalian kelas 10 dulu, ketika pelajaran PAI kalian Ibu suruh untuk membawa Al-Quran. Ada yang membawa Al-Quran? Ada, alhamdulillah. Berapa orang bawa Al-Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, alhamdulillah banyak ya yang bawa ya. Itu ya. Jadi diseling-selingi ketika kalian lagi nggak ada kegiatan atau apa sambil baca Al-Quran. Gitu ya. Oke, kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini mau langsung saja ya dibaginya ya. Ada 17. Satu kelompok. Kelompok 1 yang mana? Oh, dari belakang. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, dah. Ibu bagi dulu handout-nya yang bisa kalian pelajari untuk menambah
pemahaman kalian tentang perilaku taat? Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya dulu, jadi bisa diputar dulu kursinya ya. Yang di belakang bisa gabung ya. Jadi diam di pinggirnya sini, ayo pindah. Ya, duduknya berdasarkan kelompok-kelompoknya dulu. Nah, sudah? Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Itu ibu beri kalian handout atau materi yang bisa menambah pemahaman kalian. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian baca, kalian pahami ya. Silakan didiskusikan. Dicatat, di garis bawahi yang penting-pentingnya. Bagaimana, sudah dibaca? Sudah. Nah, sudah kalian garis bawahi poin-poin pentingnya ya? Baiklah, untuk tugas kelompok, Ibu akan membagikan ini ya. Ini ada lembar kerja kelompok. Ibu bagikan dulu. Kelompok 1, 2. Nah, ini ada beberapa ayat yang berhubungan atau yang berkaitan juga tentang perilaku taat. Di situ ada 5 ayat ya. Tugas kalian, silakan kalian tulis dulu nanti nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa, anggotanya juga siapa, dan di lembaran berikutnya itu ada instruksi kerjanya seperti gimana. Yang pertama itu nanti kalian tulis kembali ayatnya ya. Ibu bagi, jadi itu ada 5 ayat ya. Kelompok 1 kalian ambil ayat yang teratas. Ayat apa itu? Quran surat? Kelompok 1 Quran surat An-Nisa ayat 69, kelompok 2 surat An-Nisa ayat 80, kelompok 3 surat Al-Anfal ayat 20, dan kelompok 4 surat Muhammad ayat 33. Nah, tugas kalian itu nanti kalian membacakan nanti di depan sesuai dengan kaidah tajwidnya, terus artinya juga. Setelah itu kalian analisa hukum tajwidnya. Bisa ya, ditulis ya. Jadi nanti ditulis ayatnya, hukum tajwidnya apa, alasannya kenapa. Kok ini dinamakan dengan ikhfa, kenapa ini dinamakan dengan idhar, seperti itu. Faham? Ada yang bertanyakan? Tidak? Ada yang bertanyakan tidak? Nah, kalau tidak silahkan kerjakan ya. Langsung, nggak usah ditulis lagi aja, langsung. Hah? Kenapa? Ya, hukum tajwidnya minimal 5 ya. Itu sudah ada tulisannya ya? 5. Nulis 5 saja, 5 hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Kalian kasih tabel lebih bagus, seperti itu. Ya. Sudah, kayak ditulis seperti inilah. Waang. Nah, ini nanti antara nun dengan za ini digaris bawahi. Hukumnya apa? Ikhfa. Nah, alasannya kenapa? Karena nun sukun bertemu
Bertemu? Bertemu za ya? Nah, seperti itu ditulisnya. Bagaimana, sudah selesai ya? Baiklah, saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang mau maju untuk pertama, ya silakan kelompok 1. Ayo ditemenin teman-temannya. Maju semua, ayo. Lepas sandalnya, lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang telah kami pelajari. Silakan Ogi. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Di sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat dapat aturan. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain termasuk presiden. Ya, silakan tugas menganalisis ayatnya. Iya, siap. Sudah. Artinya satu orang aja. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sudah? Sudah. Oh ya. Adapun hukum tajwidnya. Adapun hukum tajwid yang terkandung pada surah An-Nisa ayat 59 yaitu
Satu aja wis. Ini satu aja Pak. Yang pertama yaitu wa may yuti'illah. Bacaannya itu adalah idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati bertemu ya. Ini. Sudah? Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas tentang materi perilaku taat dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perilaku taat pada aturan. Sudah ada yang mau membantu menyimpulkan dari apa tadi pengertian taat? Taat itu adalah patuh, tunduk, tidak curang, ya, mematuhi semua peraturan seperti itu ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Kita bertemu lagi pertemuan berikutnya membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Silakan kalian pelajari, kalian baca-baca dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang bab yang tadi disebutkan. Ketua kelas, silakan tutup dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, sampai berjumpa pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.